Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Gevira Aidia dengan NPM A1G02460. Baiklah, pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke materinya. Let's go! Baik, materi yang pertama itu ada pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Jadi, yang pertama pendidikan dasar. Pendidikan dasar fokus pada pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar, menekankan pada pembentukan dasar pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Kedua ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah mencakup sekolah menengah pertama dan menengah atas, mengarah pada pengembangan kompetensi akademik dan vokasional yang lebih kompleks. Yang ketiga itu ada pendidikan tinggi, berfokus pada universitas dan institut di mana mahasiswa mengembangkan pengetahuan spesifik dan penelitian di bidang tertentu. Lanjut ke metode pembelajaran. Yang pertama itu dasar, pendekatan yang lebih interaktif dan permainan dengan perhatian pada kebutuhan emosional dan sosial siswa. Yang kedua ada menengah, penggunaan metode pembelajaran yang lebih variatif termasuk diskusi, proyek, dan praktik. Yang ketiga itu tinggi, pendekatan yang lebih mandiri berbasis penelitian dan diskusi mendalam mengenai teori dan praktik di bidang studi. Oke, lanjut ke tujuan manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang pertama itu ada meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua itu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga itu ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga pendidik, sarana prasarana, dan dana. Yang keempat itu ada mengembangkan karakter dan kompetensi siswa. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke komponen manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan, strategi, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua itu pengorganisasian, yaitu menyusun struktur organisasi, membagi tugas, dan mengatur hubungan antar anggota. Yang ketiga itu ada pelaksanaan, melaksanakan rencana yang telah disusun dengan melibatkan semua pihak. Yang keempat itu ada pengendalian, yaitu memantau dan mengevaluasi hasil untuk memastikan tujuan tercapai. Lanjut, itu ada tantangan dalam manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang pertama itu ada keterbatasan anggaran. Yang kedua itu kualitas tenaga pendidik yang bervariasi. Yang ketiga itu ada perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Yang keempat itu ada teknologi informasi yang terus berkembang. Lalu, apa strateginya? Strategi peningkatan manajemen pendidikan. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan tenaga pendidik melalui pelatihan. Yang kedua itu ada inovasi kurikulum, mengadaptasi kurikulum sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat, mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Apabila ada terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Untuk link materi evaluasi akan saya taruh di kolom komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.